Entertainment. Pilar demokrasi itu, kalau kita mengenal tentang demokrasi, tentu yang paling inti ada 3, tetapi demokrasi yang keempat itu adalah pers atau media. Mengapa Taruna Merah Putih menganggap penting harus menyelenggarakan pelatihan menulis dan fotografi jurnalistik? Karena juga salah satunya adalah demokrasi Indonesia ini harus dijaga terus oleh anak-anak muda, khususnya insan pers, dan juga teman-teman yang bergulat atau juga bergelut di media. Dunia digital, dunia sosial media, dengan handphone yang selalu ada di genggaman kita, semuanya menjadi serba instan, tetapi di sisi lain juga semuanya menjadi serba dangkal. Pelatihan menulis dan fotografi jurnalistik. Pengertian, apa sih pers, apa sih wartawan? Nah, jadi inilah kira-kira pers. Jadi pers itu misalnya nanti nih teman-teman nih, diminta atau diperintahkan oleh partai untuk meliput, ya apa sih? Ya, ketika kita melakukan foto, nanti diajar sama Maya, cara menulis, nanti diajar sama Kang Yayan, ya, terus bagaimana ngerekam, bagaimana buat berita, inilah dunia pers. Oke. Ini hak dan kewajiban, ya. Nah, ketika saudara-saudara mau memberitakan yang benar, ya, bukan fitnah, ya, bukan menuduh, ya, saudara dijamin oleh undang-undang, ya. Jadi jangan takut. Ingat ya, sekali lagi ya, saya sederhanakan ya. Yang pertama, jangan berita bohong, jangan rekayasa, ya. Yang kedua, jangan ada melanggar SARA, ya. Yang ketiga, jangan menuduh, ya. Yang keempat, jangan cabul. Yang kelima, jangan melanggar norma-norma agama. Ya, itu kira-kira yang kalau mau saya sederhanakan. Peserta ini peserta pilihan dari cabang-cabang yang ada di Semarang. Kita setelah kasih tugas baru kita melakukan pelatihan. Nanti setelah ini terus akan ada evaluasi beberapa kali dan mentoring beberapa kali. Biar tidak menyita banyak waktu, kepada Mas Agus dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Yayan. Sebenarnya Kang Yayan senior saya sih, jadi saya agak di bawah beliau. Lebih enaknya sebenarnya kita lebih banyak berdiskusi gitu, karena namanya wartawan tidak hanya suatu teori saja, tapi lebih banyak pada proses diskusi, kemudian keberlangsungan, keseringan untuk menulis, sebenarnya itulah esensi sebenarnya. Jadi kalau sekedar teori saja tapi kita tidak melakukan aktivitas, rasanya sangat susah untuk bisa aktif untuk menulis. Oke, silakan teman-teman langsung raise hand atau langsung instruksi, silakan. Ini Mas Rizky Nur dari Semarang, ini banyak sekali pertanyaannya di room chat. Karena banyak, saya persilahkan langsung saja. Ya, silakan Mbak Rizky langsung menyampaikan. Saya nggak mau baca yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya terkait tentang penulisan berita itu, apakah ada ketentuannya, kayak misal setelah gambar kan ada keterangan di bawahnya, itu keterangannya itu italik atau biasa aja, nggak perlu italik atau gimana. Terus kalau untuk fontnya ditentukan atau enggak, kayak misal biasanya Times New Roman ukurannya berapa, terus untuk space-nya biasanya kan 1,5 atau ada penentuan lagi. Seperti itu. Terima kasih Mbak Rizky. Setelah gambar ada keterangan, biasanya kalau foto pasti ada keterangan. Pertama, ini kejadiannya apa, kemudian siapa pengambil fotonya, biasanya kayak gitu, dokumentasi siapa makanya. Soal font biasanya sih kecil, tapi untuk ukuran, kemudian apakah diperkecil atau diperbesar dan sebagainya, itu teknis masing-masing medianya. Teknis media berbeda-beda. Setiap orang sebenarnya pasti punya font tersendiri,
pasti punya space tersendiri, pasti akan mengukur juga, termasuk media online, dia menggunakan font apa, space-nya berapa, kemudian bagaimana strukturnya, itu pasti mereka memiliki cara tersendiri. Nah, tidak perlu ditentukan oleh si jurnalisnya, karena jurnalisnya adalah dia hanya menulis bagaimana menulis yang bisa menarik sesuai dengan kaidah-kaidah berita tadi. Makasih Mas Agus. Jadi Mbak Rizky gak usah bingung ya mikirin fontnya berapa, betul itu tugas editor nanti. Yang penting Mbak Rizky menulis saja, gitu ya. Mas Agus, terima kasih. Kita sampai jumpa kembali, dan mungkin ini yang kedua, bila Mas Agus tetap masih ada waktu, mungkin ketiga keempat bisa kembali mengisi gitu ya. Oke. Sekarang kita akan menampilkan narasumber untuk pelatihan fotografi jurnalistik, yaitu Mas Taufan Wijaya. Untuk itu kami mempersilahkan langsung saja Mas Taufan untuk mempresentasikan materinya. Semoga bisa bermanfaat dan lancar ya. Oke, silakan Mas Taufan. Ya, terima kasih Mbak Maya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja ke materi. Apa sih yang perlu dimiliki oleh individu ataupun profesional supaya menjadi fotojurnalis yang baik? Ada beberapa saluran atau beberapa sumber yang bisa kita jadikan ide untuk motret. Nah, kemudian kita ngomongin kontennya. Apa saja yang layak difoto? Yang layak difoto itu adalah baru, jadi isu-isu yang aktual, yang menarik perhatian pembaca, kemudian penting dan atau menarik. Oke, kemudian yang terakhir, saya pengen memperkenalkan teman-teman dengan metode EDVAT. Nah, di dalam satu peristiwa, itu supaya kita punya alternatif rekaman, itu kita memotretnya dengan 5 kombinasi ini. Oke, waktu saya sudah habis. Mungkin itu merdeka. Merdekanya kurang kenceng Mas Taufan. Merdeka. Mau saya sambung sini, terusannya potong. Terima kasih banyak ya Mas Taufan, luar biasa. Terima kasih. Walaupun waktunya sebetulnya masih bisa lebih, harusnya masih kurang ya. Kita ini kuliah singkat lah intinya gitu. Oke, saya lanjutkan, izin. Sekarang dipersilahkan kesempatan kepada teman-teman untuk tanya jawab kepada narasumber kita yang luar biasa, Mas Taufan. Monggo, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung. Bobi dari Batang, dari Batang. Oke. Oh, ini aktif nih dia nih, Mas Bobi. Bagus, silakan Mas Bobi. Ini yang terakhir tadi untuk dibahas itu kan ada 5 jenis semacam posisi pemotretan. Nah itu biasanya dari kelima posisi tadi itu kira-kira yang lebih banyak proporsional digunakan dalam suatu pemberitaan itu yang seperti apa? Yang lebih sering banyak digunakan. Oke, jadi Mas Bobi, kalau 5 pendekatan ya atau approach soal foto tadi, yang paling laku atau jadi primadona tentu yang time-nya ya atau momentum di dalam satu event atau dalam satu acara, itu momen puncaknya biasanya itu yang dipakai. Tapi kita perlu juga motret-motret yang tadi, misalnya entire-nya. Kadang-kadang kita perlu suasana itu seperti apa sih? Itu bisa jadi alternatif. Kemudian detailnya juga. Kemudian angle. Nah, angle ini aspek estetik ya. Jadi kadang ada orang atau adegan itu menarik ketika dilihat dari atas. Kadang ada yang menarik dilihat dari bawah. Kita nggak kehilangan gitu. Jadi kita punya. Oke, Mas Taufan, terima kasih banget ini. Terima kasih banyak. Bisa hadir. Luar biasa, Mas Taufan. Jangan bosan-bosan, nanti insya Allah kita panggil lagi ya, Mas Taufan ya. Kita sekarang akan memanggil mentor kita yang sangat luar biasa, Bang Edo Kondologit.
Bang Edo, halo. Halo, bisa dengar Mbak? Oke, sip. Nah, ya. Pertama-tama saya secara pribadi terima kasih banyak karena diundang ikut dalam acara yang luar biasa ini. Jujur saya secara pribadi hari ini sangat berterima kasih kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Taufan dan Mas Agus yang sudah memberikan bekal atau pembekalan kepada kita semuanya. Hari ini ya selain teman-teman adik-adik saya Taruna Merah Putih yang sudah belajar ini ya, ini pelajaran untuk saya secara pribadi karena saya dapat banyak sekali masukan hari ini. Ini tugas kita sama-sama. Kita harus menjaga negeri kita ini dengan menggunakan handphone, menggunakan kemampuan kita dalam menulis untuk membuat berita, supaya kita menyebarkan semangat positif, supaya kita semua tahu bahwa negara ini adalah negara milik kita bersama, bukan negara milik satu golongan, agama, suku, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sekali lagi, atas nama pribadi dan teman-teman DPP, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Hendy dan kedua narasumber, dan teman-teman adik-adik saya dari TMP Jawa Tengah yang menjadi peserta hari ini. Tetap semangat, jadilah prajurit-prajurit tangguh untuk menyebarkan kebenaran dan kebaikan demi keutuhan negeri kita tercinta. Saya kira itu saja, terima kasih, semangat, Tuhan berkati kita semuanya, merdeka! Ini lagunya spesial untuk Mas Hendy dan Jawa Tengah. Oke, silakan. Pancasila rumah kita. Kita sama-sama ya. Pancasila rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi, pada setiap insan sama dapat sama rasa. Oh Indonesiaku, oh Indonesia, merdeka. Terima kasih Mas Imin, terima kasih Bapak Ibu Sekjen, semua teman-teman tetap semangat. Berbicara materi hari ini, kami mewakili kawan-kawan yang ada di Jawa Tengah mengucapkan terima kasih karena tidak banyak organisasi-organisasi, apalagi undergo dari partai, yang kemudian memintarkan kadernya dengan hal-hal yang di luar politik. Mereka hanya memberikan gemblengan persoalan politik, nyari suara dengan metode-metode yang kuno, tapi hari ini Alhamdulillah TMP yang ada di Jawa Tengah diberi masukan oleh orang-orang pakar di bidang jurnalistik, khususnya menulis materi berita dan fotografi. Kami mewakili kawan-kawan ucapin terima kasih dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya yang luar biasa untuk menambah suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah nantinya. Yang berikutnya kawan-kawan, saya ini ditugasi oleh Mbak Restu, Mbak Maya dan pengurus DPP TMP untuk berbicara tentang bagaimana memotivasi rekan-rekan ini terkait dengan pergerakan-pergerakan di wilayah jurnalistik, atau saya lebih umum lagi, bukan jurnalistik, tapi istilah saya adalah pewarta. Jadi kawan-kawan bisa memberitakan apa saja terkait dengan situasi lingkungan, tapi tentu saja dalam konteks untuk bisa membuat lingkungan partai kita juga menjadi lebih baik di mata masyarakat. Dan di dalam unsur pewarta ini, kami bagi jadi dua nih. Ada yang jadi penggerak, yang kita harapkan seperti ini nantinya, kawan-kawan menjadi penggerak. Ada juga yang model penggertak. Apa itu penggerak? Apa itu penggertak? Yang pertama adalah penggertak. Wah, modelnya kirim-kirim hoax. Modalnya kemudian provokasi negatif. Modalnya kemudian menakut-nakuti. Saya bilang ini ada tipe penggertak. Yang hari ini apakah ada Pak Endi? Iya, ada.
Tapi saya pastikan bukan kader TMP Jawa Tengah. Nah, itu mungkin kader-kader kadrun yang ada di Republik ini. Yang kedua, ini yang sedang kita arah, Pak Restu, Mbak Maya, dengan pelatihan jurnalistik ini mudah-mudahan kawan-kawan yang ikut ini bisa menjadi pewarta dalam tipe penggerak. Sebagai motivator, kemudian inisiator dalam berbagai aktivitas sosial yang ada di lingkungan masing-masing. Contohnya sederhana. Tahun 2013-2014 waktu saya diperintah oleh Mbak Restu sebagai bagian daripada birokrasi pemerintah kota, yang kemudian saya lakukan adalah mengumpulkan semua komunitas yang ada di Kota Semarang, termasuk anak-anak muda. Bagaimana kemudian anak muda yang saya tahu persis, dia punya potensi yang luar biasa, dari jumlah, dari kemampuan akademisi, dari ideologinya, bahkan juga dari semangatnya. Tapi waktu itu kami merasakan anak-anak muda itu seperti antipati dengan pemerintah. Kemudian kita kumpulin. Itu berita tahun 2014. Nah, kemudian saya masukin satu-satu pikiran-pikiran mereka. Kenapa sih kamu kok nggak cinta sama kota sendiri yang namanya Kota Semarang? Wah, alasannya macam-macam. Tapi semua alasan itu saya simpulkan adalah mereka tidak cinta dan bangga dengan kotanya, kota yang membesarkan mereka. Dari pengalaman-pengalaman ini kita kemudian kumpulkan oke, kalau gitu anak muda, saya kasih peran. Bisa nggak kamu bisa menjadi bagian daripada pewarta penggerak? Bisa nggak kamu menjadi inisiator kegiatan sosial? Mereka kemudian bersepakat. Beberapa contoh-contohnya misalnya setelah itu, mereka menginisiasi, membuat gerakan di dalam sosmed-sosmed mereka yang waktu itu saya tahu persis pengen menghilangkan vandalisme. Jadi coret-coretan yang ada di tembok-tembok, di halte-halte yang cukup banyak di Kota Semarang. Ini anak muda semuanya. Apakah pemerintah berperan? Enggak. Kami hanya mensubsidi beberapa kaleng cat. Selebihnya mereka bergerak dengan teman-teman pengusaha cat terutama, dengan teman-teman tokoh masyarakat, mereka bergerak. Nge-chat sendiri, kita cukup memotivasi. Yang lainnya juga kami mendorong semua pihak terlibat dalam pembangunan. Ini ada artikel di media Indonesia, sebuah penulisan tentang Kampung Batik Semarang. Orang kemudian flashback ke belakang, wah ternyata benar ya, Semarang dulu pernah punya batik yang khas. Semarang dulu pernah punya wilayah yang terkenal dengan Kampung Batik. Dari sebuah tulisan yang cukup sederhana ini, kemudian menginisiasi sebagai sebuah program kebijakan. Apa itu? Program kampung tematik yang ada di Kampung Batik. Aspalnya kemudian dikerjain, pavingnya dibenerin, wilayahnya yang kumuh dicat-cat dengan estetika yang menarik, kemudian dihijaukan dan seterusnya. Sekarang Kampung Batik itu kembali menjadi salah satu jujukan tempat wisata Kota Semarang dari sebuah penulisan. Juga ada contoh-contoh bagaimana kemudian dari hasil pewarta-pewarta penggerak ini kemudian menghasilkan lompatan pembangunan di Kota Semarang. Ini contoh Kampung Pelangi. Apa peran daripada pewarta penggerak? Dia bercerita dari sebuah wilayah kumuh, kemudian dilakukan gotong royong dengan dana 200 juta dari pemerintah, semuanya terlibat, TNI, Polri, pengusaha, dan waktu kita resmikan, ini kita hitung habisnya 3, sekian miliar. Loh, duit yang lain dari mana? Enggak tahu. Ini konsep bergerak bersama yang luar biasa. Kemudian semua influencer juga cerita tentang Kampung Pelangi ini, sampai kemudian beberapa media internasional datang, turis-turis dari luar negeri juga datang, apalagi turis yang dari domestik. Dan akhirnya tempat ini sempat menjadi viral. Ini bagian yang sangat penting untuk meyakinkan panjenengan, sekali berapapun pada saat kita mampu menjadi motor penggerak, maka pada saat ini berhasil akan muncul kepuasan diri kita. Alhamdulillah, berkat tulisan saya, lingkunganku jadi keren. Berkat foto saya, lingkungan ini jadi menarik untuk bisa dikunjungi wisatawan dan seterusnya. Oke teman-teman, semangat. Mas Hendy, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Perkenalkan, nama saya Sintaria Azhara. Saya dari DPC PMP Kota Semarang. Saya mengikuti pelatihan jurnalistik dan juga menulis. Pesan dari kesan saya selama kegiatan ini adalah kegiatan ini sangat menarik
Perkenalkan, nama saya Firda Salsabila. Saya berasal dari DPC Kota Salatiga. Pesan saya mengikuti pelatihan jurnalistik menulis dan fotografi ini adalah saya dapat pengalaman baru dan ilmu baru tentang menulis jurnalistik, dan pesannya untuk kedepannya bisa lebih baik dan berkelanjutan agar semua dapat ilmunya dan bisa diserap oleh semua kalangan anak muda yang bergabung dalam TM. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Budi Adiarto, saya dari TMP DPC Badang. Kesan saya mengikuti pelatihan ini sangat bermanfaat sekali, yaitu dengan adanya pelatihan ini saya bisa memiliki pengalaman lebih tentang dunia jurnalistik dan juga menjalin silaturahmi dari DPC TMP se-Jawa Tengah. Untuk pesan dari kegiatan ini, kedepannya bisa prospek lebih banyak dari pemuda-pemuda khususnya di Jawa Tengah.